Trian itu udah fitnah banget. Dan itu kembali ya, itu ke dosa. Aku sampai sekarang tuh kayak bodo amat deh, nggak peduli deh mau pada ngomong apa sih segala macam. Tapi menurut aku, kayaknya kalau aku nggak bikin statement, aku nggak live kayak gini, kayaknya bakal terus-terusan aja nih, terus dipelintir. Karakter Trian yang masalah, aku akan benerin. Aku akan lurusin, tapi bukan kayak gitu. Hanya kalian head comment di mana-mana. Kalian bikin statement bahwa aku kayak gini, aku bikin statement gini, ini itu, lokasi begini, begitu. Bagi yang mau tahu atau memang bagi yang mau ngelihat sendiri, aku kasih tahu ya. DM aku, datang ke lokasi, kasih tahu ke aku kalian mau datang kapan. DM aku jemput di pos. Gimana? Sania nggak akan diplot ke Trian. Puas kalian? Cuman tinggal nonton aja kok. Aku bukan kayak jadi aduh salah omong lagi nanti. Oh si ibu sutradaranya begini ngomong gini. Guys, yang namanya cerita bukan masalah kayak oh dibikin alur begini, oh dibikin alur gini. Ini sinetron. Ceritanya terus berkembang, ceritanya berjalan, ceritanya dibongkar, ceritanya ada lagi ini itu segala macem. Ada omongan lagi, oh BCW di warning. Ada omongan ini itu lagi, ada ini lagi. Ini aku masukin Ara salah, aku masukin Sania salah. Semua salah aja nih sekarang. Tapi permasalahannya kenapa kalian nyalahin BCW? Karena aku dan tim dan produksi nggak ada yang merasa memaksa mengeluarkan pemain utama aku dari BCW. Nggak ada. Petinggi siapa? Petinggi siapa? Kita kerja dengan banyak kepala, artinya banyak orang, banyak yang bersuara. Ceritanya seperti ini, begini. Jangan banding-bandingin Adila sama Sania. Sania itu masuk karena kita buat adalah sepupunya Bimo. Dia ceria, dia masih muda, dia baru lulus, dia diajak Bimo, wajar. Ordal ceritanya nih si Bimo ngajak si Sania. Kenapa? Karena kita nggak ada peran utama. Kita nggak mungkin masukin peran utama untuk kayak chemistry sama Trian. Karena Trian punya masalah, karena Trian cintanya satu dasawarsa. Habis dibabat sama kalian Sania, dibeda-bedain. Kenapa Adila rambutnya dulu nggak dimain-mainin, nggak digitu-gituin? Kenapa Sania bisa? Balik lagi guys, karakter. Mau semewah apapun peran Adila memang dari awal sudah diperlihatkan Adila adalah sosok orang yang sederhana. Dibeliin baju yang puluhan juta, belasan juta aja dia nggak mau. Itu adalah karakter dan aku harus keep karakternya pemain aku seperti itu. Ara masuk nemuin Adila. Memang salah editor banget. Aku bilang banget, aku marah banget juga. Editor masukin lagu Trila di saat ketemuan sama si Ara. Pertama kali Ara ketemu di saat pesta topeng. Kita dari situ punya pengalaman, kita dari situ belajar. Oh, kita nggak mungkin bisa begini, kita jangan begini. Dengan masuknya Sania, kita juga nggak yang berlebih-lebihan atau gimana segala macem. Please kalian lihat dari situ. Kalian lihat dari cara kita belajar menerima kritikan kalian, belajar memperbaiki. Tapi bukan berarti semua hal itu harus aku bikin statement. Oh iya, kita udah belajar dari ini kok. Oh kita udah gini kok. Gak semuanya guys, gak semuanya aku harus kayak gitu. Tapi please tolong stoplah dipelintir-pelintir atas bawa nama aku, bawa nama Kes, bawa nama ini itu. Apalagi kayak sekarang, aku asli, aku gak main TikTok. Aku baru main TikTok saat ada BCW. Kalian bisa lihat itu. TikTok aku followersnya tadinya cuma 20 orang, 20.000. Naik. Sama Instagram juga kayak gitu. Aku gak nyari followers yang ibarat kata tuh kayak apa ya? Di BCW ini followers aku naik, Instagram naik, segala macam naik.
Aku jujur, aku baru ngakuin ini. Dan aku ngerasa, gila BCW sehebat ini. Tapi kalau kalian minta aku statement tiap hari, aku minta live tiap hari, aku bukan orang kayak gitu. Aku bukan orang yang tiktokan, aku bukan orang yang gimana-gimana. Sampai kalian itu personal aku ke bawah-bawah segala macam. Aduh, please, fitnah-fitnahnya, please. Aku gak perlu posting ke kalian keluarga aku gimana. Aku gak perlu posting ke kalian gimana aku sehari-hari, karena itu bukan aku. Aku nggak jualan di situ. Aku jualan skill. Aku sebagai sutradara, aku bikin sinetron, aku bikin series, aku bikin apapun itu yang kalian akan tonton. Jara balik lagi atau enggak, aku nggak tahu. Aku balikin lagi. Semua itu tergantung di anaknya, di Zaranya, bukan di aku, bukan di produksi. Karena yang punya keinginan dia, yang punya badan dia, yang pengen itu dia, yang mau itu dia. Itu sekali lagi yang aku tekankan sama kalian. Gak usah ditonton kalau prat-prat. Ya jelas kan kalau gini kan. Record apa yang aku omongin. Yang nggak suka ya bakal nggak suka aja. Mau statement apapun itu bakal nggak suka aja. Yang masih positif, yang masih nerima, yang masih mau denger, yang masih tetap support positif, mereka tetap akan belain terus. Mereka pasti tetap akan denger. Yang nggak suka sekali lagi akan bilang prat. Ya kan? Jadi percuma dibikin statement, jadi percuma diomongin apapun. Oke guys, semangat. Aku cuma mau bilang itu aja. Tolong di-record, tolong disebarkan. Tolong disebarkan kebaikan. Itu aja. Oke guys, sekali lagi ya, semangat semuanya. Masih banyak yang sayang BCW, yang gak sayang gak apa-apa. Yang mau head comment terus silahkan ya. Aku gak bisa satu-satu, ibarat kata kayak kalau bisa mau dibilang, kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba perkarain, kan banyak tuh ada artis-artis yang perkarain akun-akun segala macam gini. Ya kita we'll see, kita lihat aja nanti. Kalau memang udah keterlaluan banget, ya hati-hatilah sama jari kalian. Gitu aja lah. Kalau nggak suka, mendingan udahlah, diem aja lah. Kalau nggak suka, kenapa harus nebar kejelekan, nebar yang nggak penting. Orang yang suka bakal nonton terus kok BCW. Orang yang suka, yang setia, yang positif, bener-bener yang emang bener-bener dia bener-bener baik, dia nggak akan kasut sama sekalian. Kalau kalian udah nggak suka, ya udahlah. Kenapa harus bikin statement? Kenapa harus pelintir sana sini segala macam? Buat apa? Untungnya apa? Untungnya kalian buat di statement. Untungnya kalian validasi. Hah? Buat apa coba? Aku percaya masih banyak penonton BCW yang setia, masih banyak penonton BCW yang nyemangatin, masih banyak penonton BCW yang ngirimin makanan ke lokasi, ngirimin apapun itu ke lokasi. Terima kasih banyak, bener-bener banyak terima kasih. Dan aku percaya karma baik itu ada, karma buruk ada. Aku percaya banget masih banyak yang dukung BCW. Kalaupun misalnya BCW tamat segala macam, mudah-mudahan karena ceritanya memang udah selesai. Dan sekali lagi, tolong ya, mau pelintir apapun itu, pelintirlah sesuka kalian, tapi jangan bawa-bawa nama orang. Jangan bawa-bawa nama sutradara, jangan bawa-bawa nama pemain. Sekali lagi, pemain tidak ada yang diskors kalau mereka mau bikin pernyataan. Ya, aku kasih tahu. Kalau kalian mau tahu keadaan sebenarnya, mau bener-bener pengen tahu kejujurannya, mau pengen apa tuh segala macam, dari mana ini itu segala macam, apalah itulah. Kalau mau datang silakan. Tanya langsung ke pemain BCW. Mau ketemu sama siapa nih? Mau wawancara siapa? Mau nanya siapa sama pemain BCW? Silahkan datang, DM aku. Bu, aku mau ke MTech, mau ngomong sama ini. Silahkan, aku persilahkan.
Yang mau BCW tamat, ya doain aja. Kita berdoa semoga semuanya baik. Kalaupun tamat, tamatnya dengan baik. Ya. Kita di sini tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan orang banyak. Kita di sini tidak berbuat jahat pada kalian. Kalian mau berbuat jahat sama kita, mau bikin pelintir ini segala macam itu terserah. Ada karma baik, ada karma buruk. Ingat itu aja. Aku cuman kayak bilang, apa yang kalian tuai itu yang kalian tabur, apa yang kalian tabur itu yang kalian tuai. Oke, guys, terima kasih untuk teman-teman BCW yang masih setia. Terima kasih untuk teman-teman BCW yang masih positif vibes-nya. Terima kasih untuk support positif kalian. Aku semangat, aku masih semangat. BCW masih tetap live, masih tetap hidup. Terima kasih semua. Assalamualaikum.